Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Syafaatul Aini, NPM 200500004. Dan saya Tiffany Rika Amelia, NPM 200500017. Kami dari mahasiswi Universitas De Hasan, Kota Bengkulu, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian manajemen yang diampu oleh Ibu Herlin SEMAK. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan perencanaan dan penganggaran. Ada beberapa item yang akan kami jelaskan di sini, yaitu pengertian penganggaran, fungsi anggaran, pengertian perencanaan, jenis-jenis anggaran, dan tujuan perencanaan dan penganggaran. Perencanaan atau planning dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kepastian, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Pengertian penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah suatu proses tahap persiapan penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana tersebut, hingga pada tahap pengawasan. Produk dari penganggaran adalah anggaran atau budget. Anggaran perusahaan atau budget merupakan suatu perencanaan yang disusun secara formal di dalam perusahaan tersebut, yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan tanpa adanya pengecualian. Kegiatan yang direncanakan ini bukannya tahap tanpa batas waktu tertentu. Ada juga fungsi anggaran. Fungsi anggaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan adalah fungsi yang salah satu pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga pekerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dalam masalah unit dan uang suatu perusahaan atau organisasi. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini yaitu salah satu alat pengawasan atau pengendalian pengawasan, berarti melakukan evaluasi atau menilai atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Adapun jenis-jenis anggaran, 1. Menurut dasar penyusunan. Menurut dasar penyusunan, ada 2 jenis anggaran. Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisar, kapasitas atau aktivitas tertentu. Yang kedua adalah anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. 2. Menurut cara penyusunannya. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk suatu yang disusun setiap akhir periode anggaran. Anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan suatu perbaikan anggaran yang pernah dibuat. Selanjutnya yaitu lanjutan dari jenis-jenis anggaran. Ketiga, menurut jangka waktunya, pertama ada anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kedua, anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, 4. Menurut bidangnya, anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan rugi laba. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Kelima, menurut kemampuannya, anggaran komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Selanjutnya 6. Menurut fungsinya, appropriation budget adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Selanjutnya, performance budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan
untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Selanjutnya ialah tujuan perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama, yaitu perencanaan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dilakukan di awal. Karyawan terlihat cenderung menjadi cukup sibuk karena desakan dari hari ke hari, kecuali jika mereka mendapatkan dorongan. Mereka sering gagal dalam melakukan strategi yang mencukupi jangka panjang. Sistem perencanaan dan penganggaran menyediakan dorongan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu tujuan kedua. Tujuan kedua yaitu koordinasi. Proses perencanaan dan penganggaran mendorong pengambilan informasi di seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top-down dari tujuan dan prioritas organisasi. Perencanaan produksi dikoordinasi sehingga memungkinkan kendala kemacetan dapat diminimalkan. Tujuan terakhir yaitu tujuan ketiga, yaitu memfasilitasi. Tujuan ketiga adalah memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindaknya sebagai rencana yang telah dinilai, diskusikan, dan diterima pada saat tindak keberhasilan lebih tinggi dalam organisasi sebelum tindakan diambil. Penyimpangan negatif yaitu pengukuran kinerja di bawah level target, memberi manajemen puncak sebuah peringatan awal adanya masalah potensial dan dasar kebenaran yang terkait dengan strategi organisasi atau campur tangan dalam masalah operasi dari anak buah manajer. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.